Teror Taliban kuasai Afghanistan, pernah habisi komedian, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kepanikan dari warga Afghanistan khususnya di Kabul menyeruak saat kelompok itu menguasai kota itu dan kota penting lainnya. Rangkaian sejumlah aksi sebelum peristiwa itu yang mendasarkan ketakutan para warga. Komedian Nazar Muhammad menjadi salah satu korban kekejaman dari militan kelompok itu di Afghanistan. Pelawak yang lebih dikenal dengan nama Hashazwan ini meninggal dunia di tangan kelompok itu dengan luka di tubuhnya. Mengutip dari laman AP pada Kamis 29 Juli lalu, dalam video yang sempat beredar di publik beberapa waktu lalu, Hashazwan menerima sejumlah tindak kekerasan dari dua militan kelompok itu. Ia ditampar dan dilecehkan sebelum akhirnya meninggal dunia oleh rentetan peluru. Tak lama setelah video tersebut beredar di masyarakat, kelompok itu akhirnya mengakui telah menghabisi komedian Afghanistan Fazal Muhammad atau Nazar Muhammad alias Hashazwan setelah video aksinya secara brutal viral di media sosial. Kelompok itu sebelumnya menyangkal telah menghabisi komedian yang juga bekerja sebagai perwira polisi tersebut. Korban ditugaskan di Provinsi Kandahar Selatan tetapi dibawa pergi oleh kelompok itu setelah kembali ke rumah sekitar 2 minggu lalu. Demikian disampaikan seorang petugas polisi yang bertugas bersamanya. Sejak pekan lalu, video yang viral menunjukkan Muhammad dengan kondisi tangan diikat di belakang dan duduk di antara dua pria di dalam mobil ditampar berulang kali. Video lain menunjukkan jenazahnya. Bahkan laporan saksi mata mengatakan korban awalnya diseret dari rumahnya sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia. Pengakuan kelompok itu sebagai pelaku aksi brutal itu disampaikan juru bicara kelompok tersebut, Zabihullah Mujahid, pada hari Kamis. Dia bukan komedian, dia bertarung melawan kami dalam beberapa pertempuran. Dia mencoba melarikan diri ketika kami menahannya, mendorong orang-orang kami untuk menghabisinya, kata Mujahid. Dia adalah seorang polisi aktif dan penanggung jawab atas meninggalnya banyak orang, katanya lagi kepada AFP yang dilansir Jumat 30 Juli 2021. Komandan polisi setempat, Sailab, yang memiliki satu nama seperti kebanyakan orang Afghanistan dan yang bekerja dengan Muhammad, mengatakan komedian itu tidak pernah ditugaskan dalam pertempuran dan lebih berperan sebagai penghibur bagi petugas pos pemeriksaan. Para kelompok militan itu awalnya menyangka bahwa mereka ada hubungannya dengan aksi tersebut sampai videonya yang brutal telah viral. Aksi itu terjadi ketika kelompok yang secara tegas melarang segala bentuk hiburan ketika mereka menguasai Afghanistan membuat keuntungan teritorial di seluruh negeri. Wakil Presiden kedua Sarwar Danesh mengatakan dalam sebuah posting Facebook menggambarkan karakter kelompok mereka yang memusuhi budaya Afghanistan. Itu menampilkan sifat musuh tanah ini dan permusuhan mereka terhadap budaya, seni dan kebebasan, tulis dia. Aksi terhadap Muhammad juga memicu kemarahan di media sosial. Wajah Hasya yang polos meremukan hati setiap manusia karena mereka telah menghabisinya hingga meninggal dunia. Mereka adalah orang-orang paling kejam di dunia, tulis orang pengguna Facebook. Kelompok itu dituduhkan melakukan aksi penghabisan yang ditargetkan termasuk terhadap jurnalis, hakim, dan aktivis sejak menandatangani kesepakatan penting dengan Washington tahun lalu yang membuka jalan bagi penarikan pasukan asing. Aksi tersebut semakin meningkat sejak awal Mei ketika gerilyawan kelompok itu melancarkan kampanye di seluruh pedesaan dengan pasukan asing memulai penarikan terakhir mereka. Sementara itu, video aksi terhadap Hashazwan oleh kelompok itu menimbulkan ketakutan akan terjadinya aksi balas dendam. Video tersebut juga membuat warga lain ketakutan bahwa aksi serupa dapat menimpa orang-orang yang bekerja untuk pemerintah, termasuk militer Amerika Serikat atau organisasi Amerika Serikat lainnya. Nazar Muhammad atau Hashazwan bukan sosok yang sering muncul di TV, namun ia sering mengunggah rutinitasnya di TikTok. Dia dikenal karena leluconnya yang kasar, aksi bernyanyinya yang lucu, sering mengolok-olok dirinya sendiri dan sering mengolok-olok pertanyaan dari penggemarnya di TikTok. Hingga kini, situasi keamanan di Afghanistan semakin mengkhawatirkan. Ratusan orang dilaporkan ditahan oleh kelompok itu di daerah-daerah yang telah mereka kuasai. Kelompok itu bahkan berhasil menguasai ibu kota Kabul dan menduduki istana kepresidenan Afghanistan. Taliban habisi nyawa bocah 8 tahun, dikutip dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Masih lekat di ingatan kita, seorang bocah 8 tahun
yang dihabisi oleh militan Afghanistan di Provinsi Helmand hanya karena ayahnya, seorang perwira polisi di kota Gros, menolak tuntutan militan untuk menyediakan sebuah kendaraan polisi bagi mereka. Saat itu, di tahun 2011, Presiden Afghanistan Hamid Karzai pun meradang yang mengutuk tindakan kaum militan itu dengan mengatakan aksi semacam itu tidak dibenarkan oleh budaya atau agama manapun. Hal itu disampaikan oleh Karzai dalam sebuah pernyataan pada Minggu 24 Juli 2011, sebagaimana dikutip CNN yang juga memberikan rincian tentang peristiwa tersebut. Karzai mengatakan ia telah memerintahkan pihak berwenang setempat untuk menumpas kaum militan dan menangkap mereka secepat mungkin. Menurut laporan CNN, anak itu diculik pada hari Jumat sebelumnya, tetapi tidak jelas kapan ia dihabisi. Peristiwa tersebut terjadi di tengah sebuah gelombang serangan baru terhadap para pejabat lokal yang dianggap anti kelompok itu. Kurang dari 2 minggu sebelumnya, saudara tiri Karzai, Ahmed Wali Karzai, yang seorang ketua Dewan Provinsi Kandahar, meninggal dunia di rumahnya oleh seorang pengawalnya sendiri yang sudah bekerja lama untuk Wali Karzai. Sementara itu di 2 tempat lain, pada hari Minggu sebelumnya, yaitu di Kabul dan Provinsi Panjshir, terjadi upacara resmi yang menandai penyerahan penjagaan keamanan kepada pasukan Afghanistan. 2 tempat itu merupakan daerah ke-5 dan ke-6 yang pengamanannya diserahkan kembali kepada kekuasaan nasional Afghanistan. Sementara itu, baru-baru ini sejumlah bocah Afghanistan tergeletak di ruas-ruas jalan di dekat Bandara Kabul akibat dipukuli dan dicabuk oleh kelompok militan ketika mencoba kabur dari negara tersebut. Pemandangan tersebut abadi dalam sejumlah potret hasil jepretan seorang jurnalis, koresponden Los Angeles Times yang sedang berada di Afghanistan, Marcus Yam. Dalam salah satu foto terlihat seorang bapak menggendong satu anak yang kepalanya penuh dengan luka. Seorang bocah lainnya melihat anak itu sembari menangis dengan pakaian sudah penuh dengan bercak darah. Di depan mereka tergeletak seorang perempuan berbaju hitam. Kepala perempuan itu juga sudah penuh dengan luka hingga ke pipinya. Dalam foto lain, masih terlihat pemandangan yang sama, tapi dengan tambahan seorang bocah menangis sambil menatap ke arah dekat fotografer. Tak hanya itu, Yam juga mengabadikan sejumlah momen ketika warga Afghanistan berlarian menuju bandara di Kabul agar dapat segera dievakuasi. Mereka ingin angkat kaki dari Afghanistan karena kelompok itu sudah memegang kendali sejak Minggu 15 Agustus lalu. Tidak hanya mata, telinga para anak-anak itu juga sakit karena dentuman peluru anggota militan. Menurut Yam, gerilyawan kelompok itu beberapa kali melepaskan dentuman ke mereka, klaim untuk menjaga ketertiban. Di tengah kekacauan tersebut, para warga Afghanistan tetap berupaya mencapai landasan pacu. Mereka tak peduli bisa naik pesawat apa dan ke arah mana, yang penting keluar dari Afghanistan. Sebagian besar penduduk mendaftarkan diri ke perwakilan negara asing yang menyediakan layanan evakuasi, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Namun setiap penerbangan yang disediakan pasti langsung diserbu. Mereka harus menunggu di posko-posko penampungan yang didirikan masing-masing negara. Seorang tentara Inggris mengatakan kepada The Independent bahwa negaranya mengumpulkan warga Afghanistan yang meminta evakuasi di sekitar Hotel Baron. Hotel itu terletak di salah satu ruas jalan di dekat bandara. Di sepanjang jalan dari posko-posko tersebut menuju bandara, para anggota kelompok militan berjaga sambil menenteng senapan AK-47. Di titik itulah kerap terjadi pemukulan oleh kelompok itu. Tidak hanya lelaki dan anak kecil, mereka juga memukuli para perempuan, bahkan yang sudah menggendong bayi. Sejumlah tentara Inggris yang bertugas di bandara mengaku kerap melihat ibu Afghanistan rela memanjat tembok bandara demi melemparkan bayi mereka ke pasukan keamanan. Para ibu itu putus asa, mereka dipukuli mereka. Mereka berteriak, "Selamatkan bayi saya," dan melemparkan bayi mereka ke arah kami. Beberapa bayi terjatuh ke kawat berduri, ujar salah satu tentara Inggris itu. Dia kemudian berkata, yang terjadi sangat memilukan. Pada malam hari, tak ada satu orang pun tentara kami yang tidak menangis. Peristiwa pemukulan para warga Afghanistan itu juga sampai ke telinga pemerintah Amerika Serikat. Penasihat Keamanan Gedung Putih, Jake Sullivan, mengaku akan mengontak kelompok tersebut karena kelompok itu sudah berjanji bakal menjaga keamanan para warga yang mau dievakuasi. Kami memantau ketat semuanya dan sangat fokus agar mereka benar-benar memegang janjinya, ucap Sullivan, sebagaimana dilansir dari The Guardian. Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki, lantas mengeluarkan ancaman jika sampai mereka tidak memenuhi janjinya. Konsekuensinya adalah menggunakan kekuatan militer Amerika Serikat. Kami sudah menegaskan itu, katanya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.